Sama ketika Nabi mengutus Amr bin As ketika perang Jais Dzati Salasil, Nabi juga pesen, nih amirmu ojo lali ditaati. Meskipun beliau di situ bikin ijtihad, bikin keputusan yang di situ bikin gempar ya. Bikin orang geleng-geleng. Amr bin As tetap taat. Abu Bakar sampai mengatakan sama Umar, Umar, elingo Kanjeng Nabi wis pesen kon taat. Ya taat. Karena ketika itu Amr bin As itu sebagai panglima perang, ini contoh saja wujud ketaatan. Itu yang jadikan pemimpin Jais itu si Amr bin As belum lama dia masuk Islam. Dia termasuk ahli strategi Quraisy ketika di zaman beliau masih di Quraisy di Mekah. Ahli strategi dia Amr bin As. Di zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khalifah, beliau juga jadi ahli strategi perang. Itu ketika malam kan hawanya sangat dingin. Nak wong dingin kan kepenake kan enake gawe api unggun. Tapi oleh amirnya dikatakan enggak boleh bikin api unggun. Lagi amire piye sih? Wadem-wadem ini gawe api unggun ora entuk. Sampai Umar ya gak terima. Abu Bakar mengingatkan, ingat pesan Kanjeng Nabi, taat. Oh ya wis. Tahu-tahu paginya itu sebelum menjelang subuh dia tayamum. Ditanya, kenapa engkau tayamum? Saya mimpi. Lah kenapa enggak jinabat? Ya aku pengen tayamum aja. Dibantah oleh sahabat yang lain, kenapa enggak jinabat? Mampu jinabat kamu kok malah tayamum? Sakarepku nyapo. Kasarannya gitu. Ketika perang di situ pasukannya Amr bin As sudah bisa memukul mundur musuh. Kemudian di situ orang-orang iman ingin mengejarnya. Amirnya mengatakan enggak usah dikejar. Dah balik saja. Orang-orangnya ya gregetan, tinggal ngentek itu kok nyapo kon mundur. Oh mereka sudah mundur, nyapo kita suruh mundur bareng. Jadi mereka itu merasa nggak suka dengan kepemimpinan Amr bin As ini. Serang genah soro-sorone mungkin. Masing komplainnya Umar komplain, sobat-sobat lain juga komplain. Tapi ketika sudah nyampe ke Kanjeng Nabi itu mereka curhat, Nabi lah engko ngirim pemimpin kok wis ora kepenak blas. Sak karepe dhewe mendolimi. Lah bagaimana atau cerita. Kemudian Amr bin As dipanggil disuruh cerita. Gimana sih perkaranya ya Amr bin As? Amr bin As mengatakan, saya mencegah mereka bikin api unggun itu karena kalau kita bikin api unggun, kita akan kelihatan oleh musuh karena adanya asap. Kalau asap sudah keluar, mereka akan mengintai, oh jumlah kita itu sekian, pasukan kita ini ada yang sudah tua, ada yang masih muda, perlengkapannya sekian, sehingga mereka bisa membuat strategi yang lebih matang lagi, lebih cerdik lagi, karena mereka paham tentang kekuatan militer kita. Rungokne jawabane amirmu. Nggih bener Kanjeng Nabi. Terus ditakoki, kenapa saya di situ tayamum? Karena saya ini sebagai amir ya, sebagai panglima, sebagai jenderal. Nanti kalau saya meriang nih bagaimana? Maka kalau di situ saya kok mandi jinabat dengan hawa yang sangat dingin, air yang sangat dingin, nanti kalau saya tepar bagaimana? Kalau saya meriang gergesi gimana? Sedangkan saya di sini jenderal, pengatur strategi. Rungokne bener ora? Nggih bener Kanjeng Nabi. Yang ketiga, kenapa saya menyuruh mereka untuk mundur? Karena kami nggak paham, saya nggak paham ya. Ketika kita mengejar mereka, ternyata mereka mempunyai perangkap, mempunyai pasukan-pasukan yang mana kita nggak paham. Maka ketika kita sudah memukul mundur mereka, ya sudah kita balik saja. Kemudian alasannya dibenarkan oleh Rasulullah semua, karena Rasulullah di situ mengutus orang itu nggak sembarangan, orang ngawur. Nah, yang saya ambil di situ, Nabi kalau setiap mengutus amir itu pesan ojo lali rungokno toato.